Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengarungi kehidupan rumah tangga bersama dengan pasangan, banyak sekali dinamika yang bisa kita rasakan bersama. Bahkan satu rumah tangga bisa memiliki sejuta cerita. Ada suka, duka, bahagia, derai air mata, bahkan ada kesedihan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang pasangan. Pertanyaannya adalah, ketika seorang pasangan melakukan pengkhianatan di dalam kehidupan rumah tangga, sikap apakah yang akan kita ambil? Apakah kita akan menceraikannya, ataukah kita tetap akan membersamainya? Banyak dari kisah kehidupan para nabi dan rasul yang mereka juga mendapatkan peristiwa yang sama dengan yang dialami oleh orang-orang kebanyakan kita hari ini. Biasanya kalau sudah terjadi peristiwa yang tidak mengenakan hati, pikiran yang muncul biasanya adalah pikiran-pikiran yang negatif. Apakah para nabi dan rasul melakukan hal seperti itu? Berpikiran negatif, kemudian menceraikan pasangan mereka? Ternyata tidak demikian. Ada kisah yang cukup menarik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh disebut sebagai bapak para nabi dan rasul, karena memang para nabi dan rasul setelah Nabi Nuh lahir dari keturunan beliau. Kehidupan rumah tangga beliau ternyata diiringi dengan rona kehidupan rumah tangga yang tidak cukup baik. Sebab sang istri menjadi istri yang durhaka. Pengkhianatan yang dimaksud di sini adalah pengkhianatan dari sisi akidah dan keimanan. Nabi Nuh alaihissalam membaktikan dirinya hidup di dunia tidak kurang dari 950 tahun, digunakan untuk berdakwah, menyeru umat manusia mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Mengingat pada masa beliau hidup saat itu, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, kebanyakan umat manusia adalah menyembah berhala. Suka duka mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala beliau rasakan. Ada suatu masa beliau bahkan dirajam oleh umatnya, disebabkan karena beliau mencegah umatnya dari menyembah berhala dan mengarahkan mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu firman Allah dalam surah Al-A'raf, Allah menggambarkan bagaimanakah seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya itu dengan satu ayat yang berbunyi, ya qaumi a'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai umatku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini informasi yang sangat jelas bahwa seluruh para nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka adalah satu, yakni dakwah tauhidillah. Dakwah yang mengajak umat manusia untuk berislam, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ternyata kaumnya merasa tidak terima, disebabkan ketika mereka harus beralih dari menyembah berhala menuju penyembahan terhadap Allah semata-mata, itu akan mengurangi volume kehidupan dunia mereka, baik dari sisi sandang, pangan, papan, maupun popularitas kehidupan. Tak terkecuali juga istri beliau, Nabi Nuh alaihissalam. Istri beliau bahkan sering menyebut Nabi Nuh itu adalah majnun, orang gila. Seruannya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dianggapnya sebagai sebuah seruan yang tidak masuk akal. Bisa kita bayangkan, dalam kehidupan rumah tangga seorang istri ternyata mendurhakai suaminya sedemikian rupa. Bisa juga kita bayangkan bagaimanakah komunikasi kehidupan rumah tangga antara mereka.
Ketika suaminya mengajak kepada kebaikan, justru istrinya menentang, bahkan menyerukan pada keburukan. Sehingga 900 tahun hidup di muka bumi, mengabdikan dirinya, mendedikasikan seluruh amalnya untuk menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat Nabi Nuh hanya mendapatkan pengikut kurang lebih 80 orang saja. Hingga suatu masa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan hukuman yang berat kepada umat Nabi Nuh yang selama ini mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka berani dan begitu lancang menghina-dinakan nabinya, menyiksanya sedemikian rupa. Istrinya menjadi orang yang berdiri juga pada garda terdepan melakukan penentangan tentang hal ini. Nabi Nuh pun kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan alat penyelamatan berupa kapal yang sangat besar yang dipersiapkan sedemikian rupa untuk bisa mengangkut pengikut Nabi Nuh yang setia, dan tentunya berharap masih banyak orang lain lagi yang akan ikut bersama dengannya, juga dengan berbagai macam jenis hewan berpasang-pasangan kelak akan dimasukkan ke dalamnya. Pada proses Nabi Nuh mempersiapkan pembuatan kapal inilah kembali terjadi berita yang sangat luar biasa dahsyatnya, pro maupun kontra. Yang pro mengatakan jelas ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka setia membantu Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Sementara bagi yang kontra, mereka mengatakan, lihat, kegilaan Nuh sudah mencapai puncaknya. Mana mungkin di atas daratan yang sedemikian luas, bahkan di atas sebuah gunung, dia membuat perahu. Kemudian dia mengatakan akan terjadi banjir bandang yang dahsyat luar biasa. Informasi datangnya bencana masih ditangkap sebagai sebuah gurauan, bahkan dianggap sebagai sebuah kegilaan yang tidak masuk akal. Umatnya pun kemudian yang melakukan penentangan semakin menjadi-jadi penentangannya. Hingga tibalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendatangkan azab-Nya. Begitu kapal sudah rapi, para penumpang sudah masuk di dalamnya dari kalangan manusia maupun binatang, Nabi Nuh kembali memanggil kaumnya, "Wahai kaumku, mari berkumpul di dalam kapalku ini." Tak terkecuali istrinya dan anak laki-lakinya. Tetapi istrinya dan anak laki-lakinya justru menolak dengan mengatakan, "Tidak ayah, tidak suamiku, kami akan berkumpul dengan orang-orang ini dan kami akan naik ke sebuah gunung untuk menyelamatkan diri dari banjir bah yang akan datang nanti." Dan tibalah qada dan qadar Allah. Banjir bandang itu datang menghantam seluruh daratan, tak terkecuali juga gunung tempat di mana istri dan anak Nabi Nuh beserta dengan orang-orang yang mengingkari dakwah beliau pun terlimbur banjir sedemikian rupa. Nabi Nuh alaihissalam menjadi nabi yang sangat penyabar dan pemaaf. Meskipun tahu istrinya adalah wanita yang durhaka dalam persoalan akidah dan keimanan, Nabi Nuh senantiasa memaafkan. Maaf yang membuat Nabi Nuh masih tetap membersamai istrinya, memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, bahkan membelanya sampai pada detik-detik kehidupannya. Meskipun takdir Allah berlaku berbeda. Istrinya yang hendak dilindunginya, di akhir hayatnya betul-betul melepaskan diri dari genggaman tangan Nabi Nuh alaihissalam untuk diselamatkan dari banjir yang bukan sekedar banjir, tetapi banjir yang merupakan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran besarnya adalah kemudian hendaknya setiap kita dalam hidup berpasangan memposisikan dirinya sebagai teman seiring sejalan. Jangan pernah ada pengkhianatan, apalagi melakukan penentangan-penentangan terhadap pasangan, karena bisa jadi pasangan yang kita tentang adalah pasangan yang lebih besar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding diri kita. Nabi Nuh adalah cermin bagaimana seorang mukmin sangat kokoh di dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala lah
yang akan mendatangkan urusan-urusannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.